Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih. Kali ini kita masuk di pelajaran yang ke-9, yaitu hal-hal yang makruh di dalam sholat. Hal-hal yang makruh di dalam sholat. Tapi barakallahu fikum, sekarang kita akan mempelajari dari apa saja yang hukumnya makruh di dalam sholat. Tujuannya untuk kita hindari ya, tujuannya untuk kita hindari, dan tentunya dengan kita menghindari hal-hal yang makruh, ini bisa menjadikan sholat kita khusyuk ya. Nah, karena khusyukan dalam sholat utamanya sangat besar ya. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun di sini ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh ya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang beriman, yaitu beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, salah satu dari agar kita sholat kita khusyuk adalah menghindari dari hal-hal yang makruh di dalam sholat. Nah, apa saja hal-hal yang makruh di dalam sholat? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah membatasi diri hanya membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Membatasi diri hanya membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama itu disunahkan kita untuk membaca surat ya. Nah, kemudian yang kedua mengulang-ulang Al-Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Ini juga tidak benar ya, cukup membaca Al-Fatihah sekali ya, tidak perlu diulang-ulang. Kemudian menengok sedikit tanpa ada kepentingan atau tanpa ada uzur. Jika menoleh ya dengan membalikkan badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka membatalkan sholat. Ingat di sini kalau tanpa uzur ya, jika ada uzur, ada kepentingan, maka tidak mengapa. Kemudian memejamkan kedua mata. Ya, jadi kalau sholat itu tidak memejamkan mata, tapi membuka kedua matanya. Ya, kemudian meletakkan kedua tangan di lantai ketika sujud. Ya, ini hal yang makruh, harusnya diangkat lengannya ketika sujud. Kemudian banyak melakukan perbuatan sia-sia ya. Jadi kalau sholat itu jangan banyak bergerak ya. Karena kebanyakan bergerak, nah, itu makruh hukumnya dan kadang bisa sampai membatalkan sholat. Kemudian bertolak pinggang ya. Kemudian yang kedelapan adalah sadel, yaitu menyelimutkan kain ya, kedua pundaknya dan tidak mengembalikan kedua ujungnya ke kedua pundaknya, atau ada makna yang lain yaitu menjulurkan kain ya sampai menyentuh tanah atau isbal. Ini namanya sadel ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menutup mulut. Ya, menutup mulut. Maksudnya di sini adalah menggunakan penutup mulut ya, atau masker. Ya, itu hukumnya makruh sebenarnya. Tapi kalau dibutuhkan, kalau ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Seperti di zaman ini, karena sedang ada wabah, maka tidak mengapa sholat menggunakan masker. Bahkan kadang menjadi perlu ya, bahkan dianjurkan ketika sedang dalam keadaan bahaya. Kemudian nomor 10 adalah mendahului imam ya. Yang betul adalah ittiba, mengikuti imam ya. Kemudian menjalin jari jemari ya, jari jemarinya itu dijalin, ditekuk-tekuk ya sampai bunyi, itu hukumnya juga makruh. Kemudian menahan atau memegangi rambut atau kain ya, terutama ketika sujud ya. Jadi tidak usah ditahan kainnya atau rambutnya untuk menyentuh lantai, biarkan saja. Kemudian sholat dalam keadaan hidangan makan sudah siap, dalam keadaan dia sudah lapar. Ini juga makruh ya, menahan lapar ya, dalam keadaan makanan sudah siap santap. Maka sebaiknya adalah makan dulu baru sholat. Kemudian sholat dalam keadaan menahan buang hajat.
ya buat seperti buang angin, buang air kecil atau buang air besar, ya ini juga hukumnya makruh. Baiknya ketika sholat kemudian terasa ingin buang hajat, ya kita batalkan sholatnya. Kita batalkan sholatnya. Kemudian sholat dengan mengangkat pandangan ke langit. Ya ini juga makruh ya. Yang betul adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi barakallahu fikum, ini diantara hal-hal yang makruh ya di dalam sholat. Tentunya masih banyak lagi, tapi kita sampaikan ya segitu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Tadi hal-hal tersebut ya untuk dihindari dalam tujuan untuk menjadi sholat kita menjadi bermutu ya, menjadi bermutu ya, agar bisa diterima di sisi Allah Ta'ala, yaitu untuk menciptakan rasa khusyuk ya. Sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu an menyatakan bahwasanya tidaklah dicatat sebagai pahala dalam sholat seseorang ketika ia lalai. Jadi kalau kita lalai sholatnya, maka tidak dicatat pahala. Lalai sholatnya maksudnya di sini kita sedang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Tidak, pikirannya tidak sholat. Hanya badannya saja yang sholat, tetapi hatinya kemana-mana, maka ya pahala tidak dicatat. Kemudian khusyuk dalam sholat ibarat ruh dalam jasad. Jasad yang ditinggal oleh ruhnya, maka jasadnya menjadi mati, sehingga tidak berguna lagi. Seperti itu tuh ya. Pula sholat, seperti itu pula sholat. Bila kosong dari kekhusyuan, maka untuk siapa gerakan ruku, sujudnya, dan apa gunanya membaca bacaan-bacaan dalam sholat. Ya, jadi usahakan agar hati itu konsentrasi kepada Allah ketika sholat. Perhatikan gerakannya, perhatikan bacaan-bacaannya. Nah, khusyuk berarti memusatkan konsentrasi ya, konsentrasi dalam hati untuk menghayati setiap apa yang digerakkan dan diucapkan dalam sholat, disertai perendahan diri dan pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Khusyuk merupakan karakter orang yang beriman yang mesti kita miliki. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi saya sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzi hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, jadi kekhusyukan itu sangat penting ya. Kalau sholat kita khusyuk maka dapat pahala. Kalau sholat kita kosong dari khusyuk, maka bisa jadi pahalanya hanya sedikit, bahkan mungkin tidak ada pahalanya, hanya sekedar gugur kewajiban. Nah, oleh karena itu khusyuk sangat mempengaruhi besar kecilnya balasan bagi orang yang sholat, sebagaimana sabda Rasul SAW, sesungguhnya bila seorang hamba telah selesai dari sholatnya, ya maka tidak ditetapkan balasan dari sholatnya kecuali ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapat seperempat, dan ada yang mendapat seperlima, dan yang mendapat seperenamnya, dan ada yang mendapat sepertujuhnya, dan ada yang mendapatkan seperdelapannya, ada yang mendapatkan sepersembilannya, dan ada yang mendapatkan sepersepuluhnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong. Dan bisa dipahami dari hadis ini bahwasanya tergantung kehusyukan kita, Allah akan menerima sholat. Kalau semakin khusyuk maka Allah akan menerima sholat kita dengan pahala yang lebih besar tentunya. Jika sholat kita kosong dari kekhusyukan tadi, Allah tidak menerimanya. Barakallahu fikum. Ini ya, jadi hal yang penting sekali kita untuk bisa menjaga kekhusyukan di dalam sholat. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Ya, di sini disebutkan dari hadis Nabi SAW, ingatlah kematian dalam sholatmu, ya, karena jika seorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Jadi anggap saja sholat kita saat ini adalah sholat yang terakhir, ya. Nah, karena kita tidak tahu ya ajal kita sampai di mana, maka tadi untuk kita bisa khusyuk, ya ingatlah kematian di dalam sholat kita. Tentunya ya di dalam fikihnya kita harus memperhatikan dari
bagian-bagian dari sholat ya. Yang pertama kita sudah memenuhi syarat-syarat sholat, kemudian 6 rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, semuanya sudah kita penuhi. Insya Allah dengan itu kita penuhi, kemudian dengan kita perhatikan kekhusyuan di dalam sholat, insya Allah kita bisa menghadirkan rasa khusyuk di dalam sholat kita. Tapi barakallahu fikum, ini saja di pelajaran kali ini ya tentang hal-hal yang makruh di dalam sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita perhatikan untuk kita jauhi dari hal-hal yang makruh di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.